Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Su Changyu membalik laporan di depannya. Dia membaca setiap baris dan kata dengan serius. Dia bahkan membaca beberapa kalimat beberapa kali. Setelah setengah jam, dia mengangkat kepalanya. Apakah kamu menulis laporan ini? Zhang Ruiqiang membungkuk sedikit dan menjawab, itu ditulis oleh sekretaris saya dan saya membuat beberapa perubahan kecil. Banyak ide, seperti membiarkan pertanian berinvestasi dan menghubungi distributor di muka, dan rencana 168 yang dinyatakan dalam proposal ini berasal dari Feng Yu. Kami hanya sedikit mengubahnya. Su Changyu senang dengan Zhang Ruiqiang. Ini yang dia sukai tentang Zhang Ruiqiang. Itu bukan karena dia mampu. Su Changyu telah bertemu banyak orang yang kompeten di pemerintahan. Hampir semua elit di Cina saat ini berada di pemerintahan. Dia menyukai Zhang Ruiqiang karena Zhang Ruiqiang juga akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak pernah mengklaim pujian orang lain. Ini adalah karakter penting yang tidak dimiliki oleh pejabat pemerintah yang cakap. Su Changyu merasa bahwa seseorang dengan karakter ini tidak akan melupakan aspirasi awal mereka bahkan ketika mereka telah naik ke puncak. Mereka masih akan berpikir untuk orang-orang, dan inilah sebabnya Su Changyu merawat dan mendukung Zhang Ruiqiang. Proposal Anda menyebutkan bahwa total investasi membutuhkan 10 miliar RMB dan meminta bantuan pemerintah pusat untuk pendanaan. Kami akan menambah jumlah yang tersisa. Tetapi mengapa Anda tidak menyebutkan proporsinya? Jika saya menyatakan proporsinya, maka saya akan meminta lebih banyak dana dari pemerintah pusat. Tetapi Feng Yu mengingatkan saya bahwa jika pemerintah pusat mendanai sebagian besar proyek ini, maka perusahaan ini tidak akan berada di bawah pemerintah provinsi. Ini akan jatuh langsung di bawah pemerintah pusat. Kami hanya akan mendapat sebagian kecil dari keuntungan. Su Changyu mengangguk. Mendirikan Beida Chang Group adalah mengembangkan Provinsi Longjiang, dan Provinsi Longjiang yang memunculkan ide ini. Mereka tidak boleh membiarkan pemerintah pusat mengambilnya dari mereka. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Kami meminta uang kepada pemerintah pusat. Bagaimana jika pemerintah pusat menginginkan saham di perusahaan? Bagaimana kita bisa menolak mereka? Tanya Su Changyu. Jika pemerintah pusat bersikeras mendapatkan saham di perusahaan ini, maka mereka harus menyerahkan sebagian keuntungan kepada mereka. Pemerintah pusat akan mendapatkan sebagian dari keuntungan dari Kementerian Pertanian Negara dan Reklamasi Lahan. Proposal ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Mengapa pemerintah pusat akan meninggalkan kita? Saya hanya khawatir bahwa Kementerian Pertanian akan mencoba untuk mendapatkan kontrol keseluruhan dari perusahaan ini. Kita harus memperjelas bahwa perusahaan ini penting bagi kita. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus membentuk kelompok kepemimpinan? Inilah yang biasanya dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Kelompok kepemimpinan akan membagi tanggung jawab kepada pemimpin individu dan menunjukkan kepada orang lain bahwa pemerintah provinsi mengambil pandangan serius dalam perusahaan ini. Tidak, perusahaan ini akan menjadi pemegang saham dan akan terdaftar di masa depan. Kami, Provinsi Longjiang, akan menjadi pemegang saham terbesar dan kami harus memiliki hak untuk menunjuk ketua perusahaan ini. Su Changyu berpikir Zhang Ruiqiang ingin menjadi kepala kelompok kepemimpinan. Tapi sekarang, sepertinya Zhang Ruiqiang berniat menjadi ketua grup Beida Chang. Kamu ingin mengambil peran ini? Tidak, saya pikir Anda harus menjadi ketua pertama. Anda adalah orang yang paling cocok. Su Changyu terkejut. Biarkan dia menjadi ketua. Dia berpikir sebentar. Tepat sekali. Jika saya menjadi ketua, lalu siapa yang akan bersaing dengannya atas kendali perusahaan? Orang-orang yang memenuhi syarat di pemerintah pusat tidak akan meminta dipindahkan ke Provinsi Longjiang untuk bersaing dengannya. Dengan cara ini, Provinsi Longjiang akan mengambil alih kendali penuh perusahaan.
Adalah ide bagus bagi saya untuk menjadi ketua. Lalu siapa yang menurut Anda harus menjadi general manager? Jika pemimpin bersedia mendiskusikan penunjukan personel dengan Anda, itu berarti dia memperlakukan Anda sebagai asisten terpercaya. Saya pikir kita harus membuat seseorang di industri pertanian menjadi manajer umum. Kami juga dapat menemukan seseorang yang baik dalam bisnis. Anda tidak ingin menjadi manajer umum. Shu Chayu memandang Zhang Riqiang dan bertanya. Masih banyak pekerjaan dengan Bing City. Saya tidak punya energi untuk mengambil peran lain untuk saat ini. Zhang Ruiqiang tidak mengatakan dia tidak ingin menjadi manajer umum. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki sarana untuk saat ini. Jika Beidachang Group didirikan dengan sukses, perusahaan akan memiliki masa depan yang cerah. Itu juga tempat untuk membuat prestasi yang signifikan. Zhang Ruiqiang tidak akan menyerah mengambil peran sebagai manajer umum. Tapi Zhang Ruiqiang tahu bahwa itu akan memakan waktu dan energi selama fase startup. Jika dia berkonsentrasi pada Beidachang Group, maka dia tidak akan melakukan pekerjaan dengan sangat baik dalam mengelola kota Bing. Inilah mengapa dia memilih Bing City terlebih dahulu. Baik, jika saya adalah ketua perusahaan, kita harus dapat memperoleh beberapa kebijakan dan pendanaan yang menguntungkan dari pemerintah pusat. Tetapi bagaimana jika dana yang diberikan kepada kami tidak mencukupi, dan kami tidak dapat mengumpulkan sisanya? Kita bisa mengambil pinjaman bank dan menggunakan pemerintah provinsi sebagai penjamin. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun para atasan menghentikan tindakan tersebut, tetapi pemerintah daerah masih memiliki banyak cara untuk membahas peraturan ini. Semuanya akan baik-baik saja jika atasan menutup satu mata. Masalah modal awal diselesaikan kemudian. Anda menyebutkan bahwa setiap peternakan harus mendirikan perusahaan. Ini akan mengatasi kekurangan bahan awal kami. Tetapi panen itu milik petani dan bukan pertanian. Apakah menyuruh kita untuk mengeluarkan IOU kepada para petani itu? Mereka dapat beroperasi seperti kita dan mendapatkan pinjaman dari bank untuk membayar hasil panen. Peternakan akan berinvestasi di lahan mereka. Saham yang mereka dapatkan akan menjadi persentase kecil. Pemerintah provinsi akan memiliki lebih banyak saham perusahaan. Jika pertanian tidak dapat memperoleh pinjaman yang memadai, maka biarkan mereka meminta dana dari pemerintah pusat. Saya pikir Kementerian Pertanian dan Reklamasi Lahan Negara akan dapat menemukan solusi untuk pertanian tersebut. Ini sama untuk hutan atau pertanian hutan. Tetapi pertanian hutan hanya dapat menggunakan hutan tempat penebangan diizinkan untuk berinvestasi. Daerah-daerah di mana penebangan dilarang tidak dapat digunakan untuk berinvestasi. Dengan cara ini, Kementerian Pertanian dan Reklamasi Lahan Negara serta Administrasi Kehutanan Negara dan Padang Rumput akan dibatasi oleh kelompok Beidachang, yang sama dengan yang dibatasi oleh kami. Dari apa yang Anda katakan, tampaknya pemerintah provinsi tidak perlu menghasilkan banyak uang. Tentu saja, kami tidak perlu menggunakan banyak dana kami. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa penggunaan modal yang baik seperti mengikat serigala putih dengan tangan kosong. Itu beroperasi dengan cara yang sama. Zhang Ruiqiang memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mengatakan ini. Dia berpikir tentang bagaimana anak nakal itu menjadi kaya tiba-tiba. Mengikat serigala putih dengan tangan kosong. Tapi kami akan mendapatkan pinjaman besar dari bank dan masih harus membayar kembali pinjaman di masa depan. Daftarkan diri Anda, kumpulkan dana, dan gunakan dana itu untuk membayar pinjaman bank. Kami bahkan mungkin memiliki sisa uang untuk pertumbuhan yang lebih cepat setelah pembayaran pinjaman. Strategi ini adalah apa yang dipikirkan Feng Yu, Zhang Ruiqiang. Ambil pinjaman untuk mengembangkan perusahaan terlebih dahulu. Setelah perusahaan terdaftar, gunakan dana tersebut untuk membayar pinjaman. Meskipun saham pemerintah provinsi di perusahaan akan diturunkan, nilai perusahaan akan meningkat secara signifikan. Nilai saham juga akan meningkat. Perusahaan ini akan tetap menjadi milik provinsi.
Ini hanya cara penggunaan modal yang sederhana, dan pemerintah provinsi dapat mengendalikan perusahaan besar tanpa menggunakan banyak modal. Jika tidak cukup dana yang dihimpun dari listing, Feng Yu bersedia membeli beberapa saham, atau bahkan berinvestasi langsung ke perusahaan. Zhang Ruiqiang terkejut ketika Feng Yu memikirkannya tentang strategi ini. Mereka bahkan dapat mengumpulkan modal dengan cara ini, dan itu bahkan sah. Baik, saya akan memanggil rapat di sore hari, dan Anda akan mengumumkan rencana ini di rapat. Kami akan memobilisasi semua orang untuk membuat rencana ini sukses. Hari ini adalah hari untuk pertahanan tesis di sebuah ruang kelas di Universitas Beijing. Kepala fakultas dan 2 profesor duduk di belakang meja panjang. Masing-masing dari mereka memiliki tesis di depan mereka. Seorang siswa yang tampak percaya diri berdiri tidak jauh dari mereka. Di belakangnya, beberapa siswa yang tampak gugup duduk berbaris. Anda bisa mulai ketika Anda siap, kata kepala fakultas. Guru dan siswa yang terkasih. Saya Feng Yu dari kelas manajemen 91. Saya senang berada di sini untuk membela tesis saya. Saya harap Anda semua bisa mendapatkan sesuatu dari sesi saya. Siswa lain yang sedang menunggu giliran berbisik di antara mereka sendiri. Feng Yu ini terlalu sombong. Kita semua akan mulai dengan berharap para guru dan siswa lain akan puas dengan jawaban kami atau mengatakan, sesuatu seperti ini akan menandai akhir kehidupan universitas kami. Feng Yu ini berani mengklaim bahwa dia ingin semua orang di sini mendapatkan sesuatu dari tesisnya. Apakah dia berpikir bahwa para profesor juga dapat belajar sesuatu darinya? Seluruh universitas tahu Feng Yu berasal dari keluarga kaya. Dia mampu membeli apartemen di luar sekolah. Bahkan beberapa profesor bergaji tinggi di universitas masih mengendarai sepeda motor, dan Feng Yu pergi ke sekolah. Mobil Feng Yu yang paling membuat frustrasi sudah mahal. Mereka mendengar mobilnya bernilai ratusan ribu. Namun kemudian, ia berganti ke mobil Songjiang. Itu bahkan model yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua kursi terbuat dari kulit asli. Ada desas-desus bahwa kepala sekolah dan semua staf di universitas dekat dengan Feng Yu. Dia bisa saja bolos sekolah seperti dan kapan dia suka dan tidak perlu mengulang modul apapun. Semua siswa juga bingung bagaimana Feng Yu mendapat tempat untuk menjadi salah satu siswa untuk mahasiswa pertukaran Universitas Hong Kong. Sisa siswa pertukaran hanya 6 bulan, tetapi Feng Yu bisa tinggal di sana selama 1 tahun. Bahkan jika Anda memiliki koneksi dan latar belakang yang kuat, Anda juga harus tahu tempat Anda. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti Anda memberi para profesor pelajaran? Jika profesor marah, mereka akan mengecewakan Anda dan membuat Anda mengulangi. Saya ingin sekali melihatnya. Selain itu, Anda masih belum menandatangani kontrak dengan unit kerja. Kita semua sudah masuk dinas pemerintahan. Pemerintah mungkin menghentikan penugasan pekerjaan sekarang, tapi itu untuk universitas reguler. Mahasiswa Universitas Beijing berbeda. Instansi pemerintah masih akan datang ke sini untuk merekrut siswa yang lulus yang tidak melanjutkan studi. Hanya segelintir siswa yang tidak masuk dinas pemerintah. Siswa-siswa ini akan bekerja di sektor swasta. Mereka mendengar bahwa sektor swasta membayar staf mereka dengan baik. Mereka bisa mendapatkan hingga 1.000 RMB per bulan. Apa yang saya katakan adalah ringkasan dari tesis saya. Saya menyambut pertanyaan tentang tesis saya. Feng Yu tidak melihat naskahnya selama 20 menit terakhir. Dia mampu meringkas tesisnya dengan baik. Ini menekan siswa lain. Bahkan ketika melihat naskah mereka, sebagian besar siswa tergagap. Tetapi memberitahu para profesor bahwa Anda menerima pertanyaan sepertinya terlalu banyak. Seorang siswa sebelum Feng Yu mengatakan hal yang sama dan dimarahi. Apa yang terjadi? Kenapa para profesor tidak menanyainya? Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri tentang tesis. Apakah ada masalah dengan tesisnya? Dosen seharusnya sudah melihat tesisnya. Seharusnya tidak ada masalah.
Kepala fakultas memandang Feng Yu. Feng Yu, saya ingat Anda adalah seorang siswa masuk langsung. Anda juga menghadiri perkemahan Summer Moskwa, dan Anda meninggalkan kesan mendalam dengan bahasa Rusia. Anda, persyaratan untuk tesis Anda adalah menerjemahkannya ke bahasa asing. Tetapi Anda memilih untuk menerjemahkannya ke dalam dua bahasa asing, Rusia dan Inggris. Apakah Anda sangat baik dengan dua bahasa asing ini? Murid-murid lain terpana. Pertanyaan apa ini? Ini seharusnya menjadi sesi pertahanan tesis. Bukankah seharusnya pertanyaannya tentang tesis? Mengapa pertanyaan tentang bahasa itu? Juga, Feng Yu ini telah menerjemahkan tesisnya ke dalam dua bahasa asing lainnya. Apakah dia berusaha menjadi pintar? Berdasarkan karakter ketat kepala fakultas, Feng Yu akan berada dalam kesulitan. Tepat sekali. Saya bisa menggunakan bahasa Rusia dan Inggris untuk pertahanan tesis saya. Feng Yu menjawab dengan bangga. Feng Yu telah menulis tesis ini sendiri. Dia juga menggunakan kamus profesional untuk memeriksa kata-kata. Dia memahami semua kata dalam tesis dan tidak memiliki masalah dalam menggunakan kata-kata itu dalam percakapan. Bagi Feng Yu, pembelaan tesis lisan jauh lebih mudah daripada menulis disertasi. Ketika siswa lain mendengar jawaban Feng Yu, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Feng Yu terlalu sombong. Dia bahkan ingin melakukan pembelaannya dalam dua bahasa asing yang berbeda. Tapi kali ini, Feng Yu harus dalam kesulitan. Profesor Nu dan Profesor Huang bagus dalam bahasa asing mereka. Salah satu dari mereka tahu bahasa Inggris, dan yang lain tahu bahasa Rusia. Feng Yu ini harus melakukan pembelaannya dua kali. Profesor Nu mengajukan dua pertanyaan dalam bahasa Inggris, dan Feng Yu menjawab dengan mudah. Murid-murid lain mendengar fasih berbahasa Inggris Feng Yu dan merasa malu. Banyak dari mereka ingin melanjutkan studi di luar negeri, tetapi mereka lemah dalam bahasa asing mereka. Ketika Profesor Huang menanyai Feng Yu dalam bahasa Rusia, Feng Yu juga bisa menjawabnya dalam bahasa Rusia yang sempurna. Pertanyaan yang diajukan oleh kedua profesor itu tidak sulit, dan Feng Yu tahu jawabannya. Harap tenang. Pertahanan tesis untuk siswa ini masih berlangsung. Mengapa Anda berdiskusi di antara Anda sendiri di sana? Kepala fakultas berteriak dan memukul meja. Siswa-siswa ini tidak memiliki disiplin sama sekali. Bagaimana mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik di masa depan? Semua siswa lainnya diam dan menundukkan kepala. Jika mereka ditandai oleh kepala fakultas, maka itu akan menjadi akhir dari pembelaan tesisnya. Jika mereka gagal dalam mempertahankan tesis ini, maka mereka tidak akan dapat lulus. Ada banyak contoh di masa lalu. Kepala fakultas juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Feng Yu. Beberapa pertanyaannya adalah tentang teori, dan beberapa tentang metodenya. Masih ada satu pertanyaan yang ditanyakan tentang tesis dengan sangat rinci. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan baik oleh Feng Yu. Feng Yu menjawab semua pertanyaan dengan mudah. Dia bahkan tidak berhenti atau menghabiskan waktu untuk memikirkan jawaban. Setelah Feng Yu menjawab pertanyaan terakhir, kepala fakultas dan dua profesor melakukan diskusi kecil. Kemudian mereka memberitahu Feng Yu, luar biasa, kami puas dengan pembelaan tesis Anda. Kami dapat memberitahu Anda sekarang bahwa skor Anda adalah nilai penuh. Anda adalah satu-satunya orang di universitas kami yang mendapatkan nilai penuh untuk pertahanan tesis. Wow, murid-murid lain terengah-engah. Para profesor mengumumkan Feng Yu mendapat nilai penuh dan satu-satunya orang yang mendapatkan nilai penuh. Apakah tesisnya benar-benar bagus? Ini hanya tesis tentang manajemen pertanian. Seberapa baik itu? Feng Yu ini pasti menggunakan koneksinya. Jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan skor ini. Ketika dia menjawab pertanyaan, dia bahkan tidak memikirkan jawabannya. Saya dari tim debat, namun saya tidak bisa melakukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah Feng Yu tahu pertanyaan sebelum sesi ini.
Dia tahu apa yang akan ditanyakan para profesor dan telah menyiapkan jawaban sebelumnya. Apakah ini masih universitas top China? Bahkan pertahanan tesis juga bisa dicurangi. Tampaknya itu adalah pilihan yang tepat untuk tidak melanjutkan studi saya di sini. Terima kasih. Feng Yu membungkuk dan berjalan kembali ke kursinya. Feng Yu terlihat sangat tenang. Dia sepertinya tidak gugup sama sekali, tampaknya menjawab semua pertanyaan itu tidak ada artinya baginya, khususnya, dia memiliki senyum di wajahnya sepanjang seluruh sesi. Dia terlihat terlalu percaya diri. Semua perincian ini membuat siswa lain menarik kesimpulan bahwa Feng Yu telah memanfaatkan koneksinya. Siswa yang menyelesaikan tesisnya akan merasa lega, tapi Feng Yu tidak terkejut sama sekali mendengar dia mendapat nilai penuh. Korupsi. Old Lu, ini bukan pertama kalinya aku kembali untuk merekrut siswa. Saya juga lulusan sekolah ini. Mengapa Anda menyembunyikan bakat ini dari saya? Jika dia melanjutkan studi pasca sarjana, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi dia tidak akan melanjutkan studinya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Seorang pria duduk di kantor kepala Fakultas Manajemen. Old Zhou, saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Saya telah bertanya kepada siswa ini, dan dia tidak ingin memasuki layanan pemerintah. Direktur Lu menjawab, apakah kita ada lembaga pemerintah? Kami adalah Kementerian Luar Negeri. Kami tidak menerima siapapun seperti ini. Sebut siswa itu. Saya akan berbicara dengannya. Saya tidak percaya dia tidak mau bergabung dengan departemen saya. Zhou tua mengangkat suaranya. Oh, Lu tua, apakah kamu sibuk? Zhou tua juga ada di sini. Seorang pria masuk dan menyapa mereka. Old Meng, kenapa kamu di sini? Zhou tua memiliki firasat buruk. Perekrutan oleh lembaga pemerintah harus berakhir. Itu harus diselesaikan selama magang. Old Meng ada di sini hari ini, itu berarti dia juga harus memperhatikan siswa berbakat itu. Aku di sini untuk merekrut seorang siswa. Pengerahan. Unit Anda seharusnya sudah menyelesaikan rekrutmen Anda sejak lama. Tanya Zhou. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu di sini? Saya di sini untuk mengobrol dengan Lu tua. Jawab Zhou tua. Kamu di sini untuk mengobrol. Baik, saya di sini untuk berbicara dengan Old Lu tentang pekerjaan. Old Lu, fakultasmu memiliki murid bernama Feng Yu. Bisakah Anda memanggilnya? Kementerian Pertanian kami menginginkannya. Apa? Meng tua ini juga ingin merekrut Feng Yu. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Kami menginginkan siswa ini terlebih dahulu. Tunggu sebentar, Old Meng, apa yang Anda maksudkan oleh Kementerian Pertanian Anda inginkan? Saya di sini dulu. Dia milik urusan luar negeri kita. Zhou tua segera berdiri. Jika Old Lu menyetujui tuntutan Old Meng, dia tidak bisa menjawab atasannya. Siswa ini tahu 2 bahasa asing, menghadiri Moskow Summer Camp, dan telah pergi ke Hong Kong sebagai siswa pertukaran. Pelajar berbakat ini harus masuk ke Kementerian Luar Negeri. Apa yang dapat dilakukan siswa ini di Kementerian Pertanian? Ini akan membuang-buang bakatnya. Old Meng tahu Zhou tua masih belum merekrut Feng Yu dari kata-katanya. Dia masih menunggu Feng Yu. Baik, dia juga akan tetap di kantor juga. Dia tidak percaya bahwa tawarannya akan kurang menarik daripada Kementerian Luar Negeri. Berapa banyak remaja putra yang bersedia melakukan perjalanan setiap beberapa hari? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Saya akan menunggu di sini juga. Kemudian, ketika Feng Yu datang, biarkan dia yang memutuskan. Saya tahu dia pasti akan memilih departemen saya. Old Zhou, kamu sebaiknya kembali sekarang. Old Meng dengan percaya diri berkata, omong kosong. Apa yang bisa dia lakukan di departemen Anda? Menjadi teknisi atau mengendarai traktor? Masa depannya akan hancur jika dia memasuki departemenmu. Dia tahu 2 bahasa asing dan memiliki pengalaman di luar negeri. Dia lebih cocok di departemen saya. Old Meng kesal.
Memasuki Kementerian Pertanian berarti menjadi teknisi atau mengendarai traktor. Sial, ini terlalu menghina. Old Meng tidak terus berdebat dengan Zhou tua. Ketika Feng Yu tiba, dia yakin bahwa dia akan memilih untuk bekerja di departemennya. Kesejahteraan di departemennya luar biasa. Direktur Lu melihat kedua pria itu mulai berdebat dan dengan cepat bergerak di antara mereka. Berhenti bertengkar. Ini sekolah. Juga, saya akan mengulangi sendiri. Bahwa Feng Yu dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak ingin masuk ke kementerian pemerintah. Tidak ada gunanya bagi kalian berdua untuk memperebutkannya. Old Lu, apakah dia ingin masuk atau tidak adalah urusan kita. Kamu panggil saja dia. Old Zhou menjawab. Old Meng mendengar ini. Mereka masih belum memanggil siswa itu. Dia segera berkata, Lu tua, Anda tidak perlu memanggil Feng Yu. Katakan padaku di asrama mana dia menginap. Saya akan pergi dan mencarinya sendiri. Untuk mendapatkan siswa yang berbakat, Old Meng bersedia menurunkan dirinya. Old Meng sangat ingin merekrut Feng Yu karena atasannya telah mengeluarkan perintah ini. 2 hari yang lalu, atasannya telah membaca sebuah artikel di surat kabar internal. Artikel itu tentang pengelolaan pertanian. Mengagumkan. Atasan tahu bahwa orang yang menulis artikel ini adalah bakat di bidang pertanian, apakah orang ini seorang profesor atau ahli dari suatu provinsi. Dimanapun orang ini berada, dia harus dipindahkan ke Kementerian Pertanian. Atasan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa yang menulis artikel ini. Dia sangat gembira ketika mengetahui bahwa penulisnya adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Beijing. Artikel ini diajukan oleh universitas dan merupakan bagian dari tesis kelulusannya. Siswa ini harus direkrut ke departemennya. Di sisi lain, Zhou tua mendengar dari salah satu profesor di Universitas Beijing bahwa ada seorang siswa yang mahir dalam 2 bahasa asing. Siswa ini masih belum direkrut oleh unit manapun. Jika profesor tidak berpartisipasi dalam pembelaan tesis, dia juga tidak tahu siswa ini sangat fasih dalam 2 bahasa asing. Profesor itu hanya mengajar Feng Yu selama 1 semester sebelumnya dan tidak tahu banyak tentang dia. Zhou tua tahu bahwa siswa berbakat ini harus direkrut ke Kementerian Luar Negeri. Dia dengan cepat melaporkan temuan ini kepada atasannya, dan pemimpinnya setuju dengannya. Sangat jarang menemukan seseorang yang sangat berbakat. Siswa ini harus direkrut. Bahkan jika departemennya telah mencapai kuota perekrutan, dia akan menambah 1 tempat lagi untuk Feng Yu. Old Meng, kamu terlalu banyak. Saya di sini dulu, dan saya harus bertemu siswa ini terlebih dahulu. Apa yang kamu maksud dengan kamu di sini dulu? Anda pikir Anda membeli sayuran di pasar. Ini adalah karir masa depan siswa. Kita harus menghormati keputusannya. Departemen saya baru saja membangun kuartal baru untuk staf kami. Jika Feng Yu memasuki departemen saya, dia bisa tinggal di kuartal baru, dan jika dia menikah, dia bisa melamar apartemen baru dengan 3 kamar tidur. Kamu dengar itu? Ini apartemen dengan 3 kamar tidur. Old Meng mengangkat suaranya. Dia bisa mendapatkan apartemen dengan 3 kamar tidur. Dia belum memenuhi syarat untuk mengajukan jenis perumahan itu. Kalian semua tidak bisa melakukan ini. Zhou tua sangat marah. Apartemen 3 kamar tidur hanya untuk kepala divisi dan yang lebih tinggi. Pemimpin kami mengatakan bahwa kami harus merawat staf berbakat seperti ini. Tidak ada yang akan mengatakan apapun karena memberinya hak istimewa khusus. Juga, bagian staf kami berada di samping railway dan strupe. Ada banyak gadis muda yang cantik. Kita masih bisa memperkenalkan pacar padanya. Old Meng menjawab dengan bangga. Kamu, bagaimana kamu bisa merekrut staf seperti ini? Tangan tua Zhou gemetar karena amarahnya. Dia dari luar negeri dan bisa mengartikulasikan dengan baik. Tapi sekarang, dia terdiam. Itu bukan urusanmu. Old Lu, katakan padaku di asrama mana Feng Yu berada. Aku akan pergi dan berbicara dengannya sekarang.
Direktur Lu ingin memberitahu kedua pria itu bahwa Feng Yu tidak akan tertarik dengan tawaran mereka. Tapi karena kalian semua tidak mau mendengarkan aku, maka aku hanya akan membiarkan kalian semua membenturkan kepalamu ke dinding. Huff. Jangan berpikir semua siswa saya sangat ingin bergabung dengan departemen Anda. Kakak beradik, pertahanan tesis berakhir. Saya akan makan malam nanti. Ayo kita pergi ke Kuanjude bersama-sama. Feng Yu berteriak di asramanya. Ayo ganti dan pergi sekarang. Ketuk, ketuk, ketuk. Apakah Feng Yu tinggal di asrama ini? Old Meng memasuki ruangan dan bertanya. Hah, tepat sekali, Anda. Tian Lei segera menarik celananya dan bertanya, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa masuk ke kamar kita seperti ini? Untungnya ini adalah seorang lelaki. Bagaimana jika itu adalah gadis yang masuk? Saya dari Kementerian Pertanian. Nama keluarga saya Meng. Saya mencari Feng Yu. Oh, Lao Si, seseorang sedang mencarimu. Teriak Tian Lei. Orang ini tampaknya adalah pejabat pemerintah. Mungkinkah dia menemukan masalah dengan Feng Yu? Yang mana Feng Yu? Feng Yu sedang mengemasi barang-barangnya. Dia ingin membawa kembali beberapa barangnya, jadi dia tidak akan memiliki terlalu banyak barang untuk dibawa kembali setelah dia lulus. Feng Yu mengangkat kepalanya ketika mendengar Tian Lei memanggilnya. Dia melihat pria lain berjalan ke kamar mereka. Dia sepertinya juga mencarinya. Zhou tua, apa yang Anda lakukan di sini? Old Meng menahan Old Zhou. Tian Lei hendak bertanya siapa pria ini. Tetapi ketika dia melihat sikap Old Meng, dia memilih untuk diam. Pria yang baru saja memasuki kamar mereka tampaknya juga seorang pejabat pemerintah. Meskipun keluarga Tian Lei memiliki beberapa koneksi, mereka tidak terlalu kuat. Dia tidak ingin menyinggung dua pejabat pemerintah ini. Tian Lei lebih pendiam, tetapi sisanya tidak. Banyak pria muda di usia mereka yang impulsif. Wang Lei, yang berasal dari kota Bing, berdiri dan menghentikan kedua pria itu. Aku tidak peduli dari unit mana kalian berdua berasal, tetapi kamu harus memiliki sopan santun dasar. Siapa yang mengizinkan kalian berdua untuk masuk? Ketika Wang Lei baru saja masuk universitas, dia diam. Tapi sekarang, dia menjadi lebih percaya diri. Dia juga satu-satunya orang di asrama mereka yang melanjutkan studi pasca sarjana. Wang Lei tidak akan pergi bekerja tahun ini. Teman sekamar mereka yang lain dipengaruhi oleh Feng Yu. Selain Tian Lei memasuki layanan pemerintah, sisanya memilih untuk memasuki sektor swasta. Sektor swasta membayar lebih baik dan memiliki manfaat lebih baik. Wang Lei juga memutuskan untuk bergabung dengan sektor swasta di masa depan. Dia tidak suka bekerja di pemerintahan. Karena Wang Lei tidak punya niat untuk masuk ke pemerintahan, maka dia tidak perlu memperlakukan para pemimpin ini dengan baik. Zhou tua berhenti sejenak, dan dia berkobar. Siswa ini terlalu sombong. Dia berani memarahi seorang pemimpin. Ketika Zhou tua akan memarahi Wang Lei, Old Meng tertawa dan berkata, maaf. Saya telah mengetuk pintu dan didorong ke dalam olehnya. Bisakah Anda membantu saya memanggil Feng Yu? Saya perlu mendiskusikan sesuatu dengannya. Zhou tua kesal. Apa yang Anda maksud dengan ini? Kaulah yang bertengkar denganku karena murid ini. Jika Anda tidak datang ke sini sebelum saya, apakah saya akan menerobos ke dalam ruangan? Sekarang Anda mencoba menjadi orang baik dan mencoba melukis saya sebagai orang jahat. Feng Yu berjalan dan berkata, saya Feng Yu. Anda semua mencari saya. Feng Yu, hai, saya dari luar negeri. Anda dapat memanggil saya sebagai Zhou tua. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Kementerian Luar Negeri kami. Dengan kemampuan Anda dapat naik pangkat dengan sangat cepat. Ada keuntungan lain bekerja dengan Kementerian Luar Negeri. Anda akan dapat melakukan perjalanan ke banyak negara dan bertemu para pemimpin dari seluruh dunia. Sebelum Feng Yu bisa bereaksi, Zhou tua meraih Feng Yu dengan kedua tangannya dan tidak melepaskannya.
Saat Feng Yu hendak menarik kembali tangan kanannya, tangan kirinya disambar seseorang. Feng Yu, saya Meng Daming. Saya dari Kementerian Pertanian. Saya mewakili departemen saya untuk mengundang Anda bekerja bersama kami. Kami akan menawarkan manfaat yang baik untuk Anda. Ketika Anda bergabung, kami akan memberikan apartemen kepada Anda. Jika Anda menikah, kami akan memberi Anda apartemen dengan 3 kamar tidur. Unit mereka bahkan tidak memiliki apartemen 2 kamar tidur yang cukup untuk staf mereka. Apa yang mengunjungi banyak negara? Anda harus jauh dari rumah sebagian besar waktu Anda. Kami akan merawatmu, dan aku berjanji akan menjadi kepala SC dalam 3 tahun. Wang Lei terkejut. Apa? Apartemen 3 kamar tidur. Ini adalah praktik biasa di masa lalu, tetapi pemerintah berusaha menghentikan ini. Namun, praktik ini masih berlangsung. Kepala SC dalam 3 tahun terlalu banyak. Itu adalah perlakuan mahasiswa pascasarjana. Juga, kedua pria ini berasal dari luar negeri dan Kementerian Pertanian. Mereka adalah departemen dari pemerintah pusat. Apakah ada kekurangan tenaga kerja? Apakah kekurangannya begitu parah sehingga pejabat pemerintah harus melakukan perekrutan di asrama mahasiswa? Feng Yu menjabat tangannya dan menarik tangannya. Tian Lei membawa 2 kursi untuk 2 pemimpin. Sisa teman sekamar tidak peduli dengan para pemimpin ini, tetapi dia tidak bisa mengabaikan mereka. Dia akan memasuki layanan pemerintah segera. Siapa yang tahu jika salah satu dari 2 pemimpin ini akan menjadi pemimpin masa depannya. Bekerja di era ini harus bergantung pada para pemimpin. Anggota baru harus melakukan apapun yang diperintahkan pemimpin. Para pemimpin tidak peduli apa spesialisasi Anda. Pekerjaan ditugaskan berdasarkan preferensi pemimpin. Sangat sering, seseorang akan menemukan lulusan ilmu komputer bekerja di Departemen Komunikasi. Zhou tua akan duduk, tetapi Old Meng melambaikan tangannya. Tidak, terima kasih. Saya akan berdiri dan berbicara dengan Feng Yu. Zhou tua mengutuk dalam hatinya. Old Meng, peringkat Anda setara dengan wakil wali kota-kota. Apakah Anda harus putus asa untuk merekrut seorang siswa? Feng Yu, pertimbangkanlah Kementerian Pertanian kami. Anda tidak harus menyia-nyiakan bakat Anda. Old Meng menatap Feng Yu. Dia telah membuat tawarannya dan yakin Feng Yu pasti akan menerimanya. Teman sekamar yang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan swasta juga iri dengan Feng Yu. Jika ada agen pemerintah yang menawarkan manfaat ini kepada mereka, mereka tidak akan bergabung dengan perusahaan swasta. Tetapi mereka semua tahu Feng Yu tidak akan pernah setuju terlepas dari apa yang ditawarkan kedua pemimpin ini. Apakah kedua pemimpin ini mengetahui tentang latar belakang Feng Yu? Feng Yu sangat kaya, dan bagaimana mungkin dia bergabung dengan agen pemerintah sebagai anggota staf? Hai, senang bertemu kalian berdua. Tetapi ketika Anda semua datang untuk perekrutan, saya tidak ikut. Saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak tertarik bergabung dengan pemerintah. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya mengapa kedua orang ini datang untuk merekrutnya. Feng Yu tidak tahu bahwa tesisnya diterbitkan dalam surat edaran internal. Dia bahkan tidak dibayar. Universitas juga tidak memberitahu Feng Yu tentang ini. Universitas akan menyerahkan tesis siswa lulus terpilih ke atasan. Semua siswa tahu tentang ini. Feng Yu juga tahu tentang ini, tetapi dia tidak berharap tesisnya diajukan. Zhou tua dan Meng tua terpana mendengar Feng Yu menolak mereka secara langsung. Mereka telah membuat penawaran bagus, dan Feng Yu masih menolak mereka seperti ini. Feng Yu, tolong pertimbangkan kembali. Jika ada permintaan, kita bisa berdiskusi. Jika kami dapat menawarkan Anda, kami akan. Old Meng bergerak maju, pemimpinnya telah menginstruksikan dia untuk merekrut Feng Yu dengan cara apapun. Feng Yu berpikir sejenak dan mengeluarkan kunci mobil dari sakunya. Dia menunjukkannya kepada kedua pria itu dan berkata, keluarga saya kaya dan ambisi saya adalah melakukan bisnis.
Berapa lama untuk membeli mobil jika saya masuk ke pemerintahan? Mobil saya lebih mahal daripada milik pemimpin Anda, bahkan jika mereka punya uang, mereka juga tidak bisa membelinya. Feng Yu berbalik ke teman sekamarnya dan berteriak, apakah Anda semua sudah siap? Ayo pergi. Kuan Jude. Makan apapun yang kalian semua inginkan. Wang Lei adalah orang terakhir yang meninggalkan ruangan. Dia menatap Old Zhou dan Old Meng. Apakah kamu semua pergi? Saya perlu mengunci kamar. Old Zhou dan Old Meng saling memandang dan pergi. Zhou tua masih bisa menerima ini, tetapi Old Meng tidak bisa. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pemimpinnya. Saat itu bulan Juli, dan Feng Yu lulus dari universitas. Ketika dia mendapatkan sertifikat kelulusannya, itu menandakan akhir dari masa sekolahnya. Feng Yu telah bolos kelas dan hanya menghadiri pelajaran yang dia minati. Dia bahkan tidak menghadiri satu pelajaran pun untuk beberapa modul. Tapi dia tidak tega meninggalkan kehidupan universitas. Feng Yu jarang bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Dia lebih banyak berinteraksi dengan teman sekamarnya dan tidak dianggap teman yang sangat dekat. Tetapi ketika mereka semua berpisah, Feng Yu rindu tinggal di asrama. Mereka bermain poker, sepak bola, minum dan makan bersama. Feng Yu telah menjalani dua kehidupan. Orang-orang yang asing baginya dalam kehidupan sebelumnya telah terikat dengannya. Meskipun Feng Yu tahu bahwa itu mudah untuk bertemu teman sekamarnya karena kebanyakan dari mereka akan tinggal di Beijing. Juga, Feng Yu punya banyak waktu luang. Tapi itu berbeda dari hidup bersama di sebuah ruangan. Setelah semua orang mulai bekerja, mereka akan memiliki teman dan minat baru, mungkin mereka tidak akan sedekat sebelumnya. Beberapa siswa yang lulus akan melihat terakhir di ruang kelas, kafetaria, Del. Sebelum mereka pergi, banyak dari mereka yang melewatkan waktu di sekolah. Mereka berjalan mengitari halaman sekolah untuk mengenang kembali kehidupan mereka di sana. Setelah melambaikan tangan ke teman sekamarnya, Feng Yu pergi ke apartemennya di dekatnya. Dia mungkin tidak kembali ke apartemen ini di masa depan, tetapi dia tidak akan menjualnya. Ini juga investasi yang bagus. Nilai apartemen ini akan naik beberapa kali 10 tahun kemudian. Feng Yu melihat teman-teman dan sekolahnya sebelum dia pergi. Dia berharap mereka semua dapat mencapai impian mereka dan hidup bahagia di masa depan. Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri dalam hidup. Feng Yu telah bertanya kepada teman sekamarnya sebelumnya apakah mereka tertarik untuk bekerja di perusahaannya. Tapi mereka semua menggelengkan kepala. Ketika mereka semua berada di sekolah, Feng Yu telah membayar setiap kali mereka makan di luar. Sisanya tidak berusaha membayar karena Feng Yu memberitahu mereka bahwa dia sangat kaya sampai dia tidak bisa menghabiskan uangnya. Mereka semua harus membantu orang tua mereka menghemat uang. Ketika mereka dapat menghasilkan uang di masa depan, mereka dapat memperlakukannya. Bahkan jika mereka memperlakukannya dengan makanan jalanan, dia juga akan senang. Setelah beberapa waktu, semua teman sekamar Feng Yu tidak mencoba menabung untuk Feng Yu. Mereka hanya akan memesan apapun yang mereka inginkan ketika mereka makan bersama. Tetapi ketika Feng Yu meminta mereka untuk bekerja di perusahaannya, teman-teman sekamarnya menolak. Memperlakukan mereka untuk makan malam adalah satu hal, dan bekerja untuk Feng Yu adalah hal lain. Feng Yu tidak memaksa mereka. Dia hanya mengatakan kepada mereka untuk mencarinya jika mereka menghadapi masalah di masa depan. Manajer Feng, kemana sekarang? Pergilah ke Universitas Sida dan jemput dia. Upacara kelulusan Lina juga berakhir. Tapi dia akan melanjutkan studi pascasarjana di universitasnya. Feng Yu terkadang merasa mengejar studi pascasarjana juga merupakan hal yang baik bagi Lina. Ngomong-ngomong, dengan Feng Yu ada, tidak ada yang bisa menggertaknya. Kamu sedang tidak mood. Apakah Anda merasa sedih karena Anda telah lulus? Feng Yu memandang Lina, kamu pikir aku orang yang emosional?
Sebagai pialang keuangan di kehidupan sebelumnya, ia pandai mengelola emosinya. Jika dia kehilangan ketenangan dan membiarkan emosinya mengaburkan penilaiannya, dia akan kehilangan segalanya. Sama seperti bagaimana dia kehilangan segalanya dalam kehidupan sebelumnya. Tentu saja, Feng Yu juga memiliki sisi emosionalnya. Tapi Feng Yu merasa tidak perlu emosional untuk kelulusan. Bukannya mereka tidak akan bertemu lagi di masa depan. Lina bermain-main mencubit kedua pipi Feng Yu dan menariknya keluar. Kalau begitu tersenyumlah untukku. Feng Yu, ini adalah bagaimana Anda memaksakan senyum dari saya. Ayo pergi. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Lina berpikir sebentar dan berkata, saya ingin makan Jian Bing Guozi. Feng Yu mencubit hidungnya, kamu bisa meminta sesuatu yang lebih baik. Orang di samping Anda sudah menjadi orang terkaya Tiongkok. Dalam 2 tahun lagi, saya akan menjadi orang terkaya di Asia. Anda meminta saya untuk makan Jian Bing Guozi dengan Anda. Wow, kamu hebat. Anda adalah orang terkaya di Cina. Apakah Anda tidak memberitahu saya ini tahun lalu? Saya hanya ingin makan Jian Bing Guozi sekarang. Ada sebuah kios pinggir jalan yang dijalankan oleh seorang wanita tua di sudut di depan. Makanlah bersamaku, Lina memeluk lengan Feng Yu dan bergetar pelan. Feng Yu menyerah dan berkata, belok kiri di depan dan berhenti ketika Anda melihat gerobak makanan Jian Bing. Mei Zigang mengangguk dan pura-pura tidak melihat apa yang terjadi di kursi belakang. Liu Jichuan telah menginstruksikan dia untuk tidak bertanya dan mengabaikan semua yang dia lihat. Tugasnya hanya mengendalikan dan melindungi manajer Feng. Jika dia bisa melakukan semua ini, gajinya bahkan mungkin lebih tinggi dari komandan perusahaan lama mereka. Gerobak makanan ini menjual Jian Bing Guozi yang paling tradisional. Itu hanya kain krep dengan telur, membungkus adonan. Tidak ada daun bawang atau topping kentang parut. Itu terlalu kecil. Bahkan jika Feng Yu tidak memiliki nafsu makan seperti Wen Dongjun, dia juga tidak akan merasa kenyang. Nenek Wang, aku ingin 3 Jian Bing Guozi. Tambahkan telur untuk 2 dari Jian Bing Guozi. Saya ingin yang berukuran besar. Lina memegangi tangan Feng Yu saat dia memesan makanan. Lina bahkan tahu nama pemilik warung ini. Dia pasti biasa di sini. Jian Bing Guozi di sini rasanya lebih enak dari sebelumnya. Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Ketika Lina memberikan Jian Bing yang besar kepada Feng Yu, dan dia menggigitnya, rasanya masih sama seperti sebelumnya. Itu tidak dianggap enak sama sekali. Tapi ketika Feng Yu melihat Lina makan dengan bahagia, dia merasakan Jian Bing terasa lebih enak. Mei Zigang sama seperti sebelumnya. Dia menghabiskan seluruh Jian Bing dalam waktu kurang dari 1 menit dan menyeka mulutnya. Setelah itu, dia berdiri tidak jauh dari Feng Yu memandang sekeliling mereka. Apakah itu baik? Kembali ke mobil, Lina bertanya pada Feng Yu. Aku tidak terlalu suka memakan ini. Apakah kamu sering datang ke sini? Anda menyukai rasa Jian Bing Guozi ini? Iya. Nenek saya dulu membuatkan Jian Bing Guozi untuk saya, dan warung Jian Bing ini rasanya sama persis. Setelah saya datang ke sini dan menemukan kios ini, saya telah sering kembali. Baik, saya akan menemani Anda di sini untuk makan di masa depan. Kami akan sering kembali, kata Feng Yu. Sering kembali? Tidak, aku juga tidak terlalu suka rasanya. Ini semua salahmu, Anda membuat saya terbiasa makan makanan enak. Hahaha baiklah. Itu semua salahku. Saya masih belum kenyang. Mari kita makan sesuatu. Lina mendekati Feng Yu dan berbisik pelan, aku juga tidak kenyang. Jian Bing saya lebih kecil dari milik Anda. Ada roti di depan. Mari kita ambil kue. Saya ingin makan kue coklat. Baik. Jika Anda menyukai kue mereka, saya akan membeli seluruh roti untuk Anda. Bersama dengan Lina membuat Feng Yu lupa tentang perasaan sedimentasi dari lulus. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.